Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Ahibati fillah, kita lanjutkan materi kita pada bab puasa ini yang berkaitan dengan i'tikaf. Apa itu i'tikaf? I'tikaf adalah berdiam diri di dalam masjid dengan niat taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hukum melakukan i'tikaf? Melakukan i'tikaf itu hukumnya sunnah, baik di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Namun melakukan i'tikaf di bulan Ramadan, terlebih lagi 10 terakhir bulan Ramadan, jauh lebih disunnahkan. Kemudian apa syarat i'tikaf? I'tikaf agar dihitung sebagai i'tikaf itu harus terpenuhi beberapa syarat. Di antaranya adalah an-niyah, yakni hendaknya seseorang melakukannya dengan niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika ada orang yang datang ke masjid tanpa niat untuk melakukan i'tikaf dan dia berdiam diri di dalam masjid, maka itu tidak terhitung sebagai i'tikaf. Ya, seperti misalnya ada orang yang di rumahnya misalnya ribut sehingga dia tidak bisa istirahat. Sehingga dia datang ke masjid, ya, kemudian tidur di masjid, dia berdiam diri di masjid. Apakah itu terhitung sebagai i'tikaf? Kalau dia tidak niatkan, ya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak meniatkannya untuk i'tikaf, maka itu tidak terhitung sebagai i'tikaf. Kemudian syarat yang berikutnya adalah an yakuna fi masjidi jamaah. Yani i'tikafnya tersebut dilakukan di masjid yang di situ dilakukan jamaah. Ya, baik salat 5 waktu ataupun salat Jumat. Ya, namun ini ya disyaratkan bagi orang yang wajib untuk mendatangi jamaah. Maka seseorang ya, yang melakukan i'tikaf di masjid yang mana di situ tidak dilakukan sholat jamaah atau tidak dilakukan sholat Jumat, maka i'tikafnya tidak sah. Bagaimana mungkin dia berdiam diri di situ misalnya selama 10 hari tanpa melakukan sholat jamaah atau melakukan sholat Jumat? Nah, tentu ini ya tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara syarat ya i'tikaf adalah at-taharah minal hadatsil akbar, yakni suci dari hadas besar, baik itu junub ataupun dari haid dan nifas. Kemudian yang berikutnya adalah al-muks, yakni berdiam diri di dalam masjid. Maka ya seseorang ya yang misalnya hanya lewat ya di dalam masjid, masuk dari pintu yang sebelah kemudian keluar dari pintu sebelah, dan dia katakan saya niatkan lewatnya saya dalam masjid ini sebagai i'tikaf. Apakah itu bisa disebut dengan i'tikaf? Jawabannya tidak. Jadi syaratnya di situ tidak terpenuhi. Jadi syarat i'tikaf itu adalah hendaknya orang tersebut berdiam diri di dalam masjid. Berapa lama dia harus berdiam diri sehingga dia dikatakan sebagai mu'takif? Ya, untuk lama ya berdiamnya seseorang dalam masjid itu ya batasan minimal seseorang dikatakan berdiam, ya, misalnya 1 jam atau 2 jam dan seterusnya. Kemudian apa rukun i'tikaf? Nah, rukun i'tikaf ini hanya satu, yakni luzumul masjid biniyah, yakni berdiam diri di dalam masjid dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa hal-hal yang dapat membatalkan i'tikaf seseorang? Di antara hal yang dapat membatalkan i'tikaf seseorang adalah haid. Jadi misalnya seorang perempuan ya, dia i'tikaf dari beberapa hari, kemudian datang haidnya, maka setelah datang haidnya tersebut maka i'tikafnya tersebut menjadi batal. Kemudian yang berikutnya yang dapat membatalkan i'tikaf seseorang adalah jima, yakni menjima istrinya ketika dia sedang i'tikaf. Kemudian al-inzal an mubasyarah, yakni keluar ya air maninya ya karena dia mencium atau bersentuhan dengan istrinya, ya, atau keluar air madinya ya disebabkan karena dia mencium atau memegang istrinya. Ini juga dapat membatalkan i'tikaf seseorang. Kemudian yang terakhir yang dapat membatalkan i'tikaf seseorang adalah al-khuruj li ghairi hajah, keluar dari masjid tempat dia i'tikaf tersebut tetapi tidak ada hajah yang mengharuskan dia keluar dari masjid tersebut. Maka ini dapat membatalkan i'tikaf seseorang.
Hada wa sallallahu ala nabina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.